Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun berada, jumpa lagi dengan kami Paguyuban Suryo Kendil Wesi Kebumen. Saya Hindro Nur Cahyono. Siang hari ini insya Allah kita akan mengungkap atau mediasi pengungkapan saudara kita yang beliau ingin mengetahui tentang dirinya sendiri, karena beliau dulu setiap usaha, setiap bisnis selalu gagal, dan rezekinya itu dia rasakan sangat seret. Beliau juga sering sakit-sakitan, tapi alhamdulillah beliau alami kurang lebih 3 tahun. Setelah 3 tahun itu beliau berubah, rezekinya lancar, dan keluhan sakit yang diderita selama ini hilang. Beliau penasaran, kepengen tahu apakah ada hal-hal bangsa jin yang membantunya, atau mungkin apa yang menjadikan beliau bisa menjadikan lancar rezekinya dan sembuh dari segala keluhan penyakitnya. Nah, beliau penasaran, ingin mengungkap, ingin mencari tahu dengan mengambil salah satu bangsa jin yang ada di tubuhnya. Insya Allah kita akan tarik bangsa jin muslim yang ada pada tubuhnya. Kita akan tanya-tanya untuk menjadi suatu masukan, untuk menjadi suatu pelajaran bagi kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Udah nyala belum? Ya. Kita ambil media foto. Kita tarik, insya Allah kita niat mengambil bangsa jin muslim biar lebih mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Allah, Allah, Allah. Allah. Assalamualaikum. Sini, Mbah. Nah, orangnya di sini. Maaf, ini siapa? Iya, Mbah. Saya maafkan, Mbah. Saya Hindro. Maaf. Ada perlu apa dengan saya? Ini Mbah cuma pengen silaturahim saja, Mbah. Kenapa? Ya nggak apa-apa. Saya pengen silaturahim aja sama Mbahnya. Maaf, boleh, Mbah? Iya, ada apa tapi? Ya, nggak ada apa-apa, Mbah. Cuma pengen ngobrol-ngobrol saja gitu loh, Mbah. Maaf, Mbah. Ini Mbahnya namanya siapa? Maaf. Nama saya Arjuna. Arjuna? Arjuna. Oh, Arjuna. Kirain Arjuna. Kirain Arjuna siapa? Adine siapa? Adine Pandawa. Pandawa. Arjuna? Arjuna. Arjuna. Berarti bukan Arjuna ya? Bukan.
kirain Pandawa 5. Mbah Harjuna. Mbah, mbahnya muslim? Insya Allah saya muslim, alhamdulillah muslim. Alhamdulillah. Tidak salah narik, Mbah. Iya. Khawatirnya saya narik malah. Kamu saudara juga muslim. Alhamdulillah, Mbah. Muslim, Mbah. Ya, Mbah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kita satu tujuan Allah. Iya, betul, Mbah. Satu tujuan Allah. Mbah, Gimana, ada apa saudara muslim, Bu? ya kayak gini, karena kita satu tujuan Allah, jadi saya juga pengen tanya-tanya, Mbah. Mbahnya ini mendampingi saudara saya itu sudah lama atau belum, Mbah? Saya sudah lama mendampingi dirinya. Kenapa? Ya. Oh, jadi tahu tentang dia, beliau ya, Mbah ya? Saya tahu. Ya. Gini, Mbah, saya mau nanya. Ini kan saya menarik mbahnya ini, mendatangkan mbahnya ini karena disuruh saudara saya itu, beliau itu. Saudara yang mana? Yang mbahnya dampingi. Menyuruh Anda? Iya, untuk intinya pengen tahu apa maksudnya? tentang dirinya sendiri. Yang dulu kan mbahnya mungkin sudah tahu ya, dulu dia beliau itu setiap usaha, setiap bisnis gagal terus. Dia sampai putus asa, dia sampai nggak mau sholat ibaratnya gitu. Terus sering mabuk-mabukan, dan beliau itu sampai bisa dikatakan putus asa, udah nggak mau bisnis lagi karena modalnya habis. Nah, sakit-sakitan juga. Nah, kok beliau bilang itu 3 tahun mengalami seperti betul. Itu waktunya 3 tahun dia diombang-ambingkan seperti itu. Nah ini loh, Pak. Iya, yang beliau tanyakan, alhamdulillah sekarang kan dia bisa dikatakan sukses, rezekinya lancar dan bahagia lah. Beliau pengen tahu apakah dulu ada hal-hal bangsa jin, setan atau sihir yang menutupi rezekinya, apa memang bagaimana gitu. Beliau pengen tahu. Tidak ada bangsa saya yang menutupi rezekinya. Oh, tidak ada dulu. Memang lihat terus kenapa Mbah dulu kok kayak rezekinya dan yang lainnya itu bisa dikatakan seret? Tidak ada bangsa saya yang jahat menutupi rezekinya. Tidak ada. Apa karena perilakunya sendiri dulu beliau maksudnya jauh dari Allah, terus suka mabuk-mabukan. Nah, betul sekali. Itu yang membuat dirinya menjadi seperti itu. Jauh dari rezekinya. Jauh dari rezeki, selalu banyak masalah, bimbang hidupnya, bingung karena dia tidak punya tujuan, tidak punya patokan di dalam hatinya. Bagaimana manusia mau lancar rezekinya, mau sehat, tidak jauh dari masalah, kalau dirinya sendiri tidak punya patokan. Kalau dirinya sendiri tidak jauh dari Allah gitu. Iya, ya, Mbak? maksudnya itu. Padahal dia Islam. Islam tapi harus orang Islam harus percaya benar-benar pada Allah. Jadi dulu dia memang itu ya, Mbak ya, wis nggak sholat, tidak sama sekali, terus sekarang dewek mabuk-mabukan terus. Betul. Sehingga bisnisnya, rezekinya seperti tertutup semua, jauh ya. Nah, meskipun ada rezeki datang, rezeki itu akan merusak dirinya. Iya. Nah, terus sekarang pertanyaan yang penting ini, Mbak. Apa? Nah, ini alhamdulillah sekarang kok saudara saya itu ibaratnya sukses, rezekinya lancar, penyakitnya jauh. Itu dikarenakan apa, Mbah? Dia pengen tahu gitu, beliau. Tidak lain, tidak bukan. Hanya satu, pertaubatannya yang sungguh-sungguh. Membuat dirinya seperti itu.
Subhanallah. Sampai sekarang, alhamdulillah. Oh, berarti langkah pertobatannya itu ya yang sungguh-sungguh. Pertobatan yang sungguh-sungguh. Maaf Mbah, apakah itu ada maaf, ada campur tangannya Mbahnya yang selalu mungkin mempengaruhi atau membisiki biar beliau itu kembali di jalan Allah, atau memang dari dirinya sendiri yang timbul terus seperti itu Mbah? Saya tidak bisa mendekat kalau manusia itu tidak ada niat untuk bertobat. Saya percuma saja membisiki, mengajak untuk melakukan seperti itu, pertobatan. Tapi dirinya sendiri tidak mau. Berarti karena diawali dengan dirinya sendiri. Jadi saya pun berusaha membantunya untuk naik. Syah. Ayam malah berisik. Saya bagus saja. Oh ya Mbak, maaf mengganggu, itu ayamnya mengganggu Mbak, kok di ini. Bingi kucing sekarang ayam. Ini Mbak, maksudnya Mbak. Kenapa? Iya. Saya mudeng. Berarti ini karena kesungguhan ya Mbak ya. Kesungguhan dari dirinya. Kesungguhan dirinya bertobat gitu ya Mbak ya. Yang ingin bertobat. Ya. Berarti jadi sehingga Mbahnya juga mudah ibaratnya mendoakan biar dia tambah gitu ya, tambah. Tapi kalau bukan dari dirinya, tidak sungguh-sungguh, ya tetap sulit ya Mbah ya. Sulit karena semua didasari oleh diri manusia itu sendiri, niatan manusia itu sendiri. Kami bangsa yang tidak terlihat oleh manusia hanya bisa membantu dan mendoakannya saja supaya lebih baik. Ya. Berarti ini Mbah, dengan pertobatan yang sungguh-sungguh itu terus rezekinya terus jadi lancar gitu Mbah, atau bagaimana Mbah? Iya, tidak. Jadi gimana? Maksudnya dengan kesungguh-sungguhan saudara saya itu bertobat, terus mau berusaha bisnis atau usaha lagi, jadi lancar rezekinya atau gimana? Iya, seperti itu. Dan ketika bertobat saudara saya itu masih, maaf Mbah, masih minum-minuman enggak Mbah, atau mungkin meninggalkan sholat atau gimana Mbah? Tidak sama sekali. Benar-benar dia langsung tinggalkan minum-minuman dan menjalankan sholat kayak gitu Mbah. Betul. Ibadah gitu. Iya. Itu yang saya maksud. Dia bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguhnya itu. Niatnya bersungguh itu yang buat dia seperti ini sekarang. Masalah yang dulu dia menerpa sekarang terbalik. Alhamdulillah Allah berikan hidayah. Musibah dari kenikmatan untuk dirinya. Ya, saudaraku semuanya, ini subhanallah, kita bisa contoh pertobatan yang sungguh-sungguh saudaraku. Jadi kalau kita hanya sekedar tobat saja tapi tidak sungguh-sungguh, tentunya Allah tidak akan memberikan pertolongan, atau mungkin memberikan pertolongan bisa juga lama. Tapi kalau kita sungguh-sungguh, insya Allah Allah akan mudahkan, percepat hajat kita, rezeki kita lancar. Jadi kita juga harus berpikir positif. Ketika kita rezekinya seret atau bisnis gagal, itu belum tentu ada bangsa sihir atau bangsa jin yang menjadikan seperti itu. Tapi bisa juga dari dirinya sendiri yang memang di situ jauh dari Allah. Karena saudaraku, semua yang memberikan rezeki, keselamatan, perlindungan hanya Allah. Logika sekali kalau kita jauh dengan Sang Maha punya rezeki, Sang Maha segalanya, siapa yang akan memberi rezeki kita? Siapa yang mau menolong kita? Sangat logika saudaraku. Jadi ayo, ini untuk pelajaran kita semua. Nah, pertobatan yang sungguh-sungguh ya Mbah ya. Iya. Ya, sungguh-sungguh. Terima kasih Mbah. Mbah siapa? Cep? Harjuna. Duh. Mbah Harjuna bukan Arjuna. Bukan. Ya. Jadi Mbahnya ini sekarang banyak dari dulu berarti selalu ngamping-ngampingi dari saudara saya, maaf, tidak baik sampai sekarang jadi baik, selalu di sebelahnya Mbah. Iya. Tapi kan bedanya kalau dulu saya jauh. Saya di dekatnya tapi jauh di sana. Sekarang udah dekat. Alhamdulillah saya bisa mendekat.
Nah itu ketika saudara saya dulu kan sakit-sakitan Mbah. Iya. Setelah pertobatan yang sungguh-sungguh jadi sembuh, berarti dulu sakit-sakitannya itu bisa diakibatkan oleh bangsa mbahnya yang masuk ke dalam tubuhnya ya Mbah? Nah itu karena pelakunya bagaimana? Pelakunya itu mengundang bangsa saya yang jahat untuk tinggal di dalam tubuhnya, tinggal di dalam lingkungan rumahnya, tinggal dalam kesehariannya. Perilaku itu mengundang saya untuk tinggal. Jadi wajar saja kalau dia sakit seperti itu. Nah ketika tobat sungguh-sungguh mereka terpental ibarat gitu ya Mbah? Langsung. Gila. Ya jadi saudaraku, ya jadi mereka jin kafir atau setan itu belum tentu mereka masuk ke tubuh kita itu disuruh orang dengan santet atau yang lainnya. Tapi bisa juga dari perilaku kita yang tidak baik, jauh dengan Allah, melanggar aturan, masuk ke dalam tubuhnya dan sombong ya Mbah. Sombong sekali. Ya, Mbah. Pertanyaannya apa lagi? Ya Mbah. Lah Mbahnya ini mau sampai kapan di sebelahnya Mbah? Untuk saya ingin mendampinginya di sisa hidup saya dan hidupnya dia. Apakah dulu Mbahnya dari leluhurnya, mbah-mbahnya atau mungkin datang sendiri Mbah? Iya. Saya dari leluhurnya. Dari leluhur. Dulu leluhurnya dia itu ada orang baik. Iya. Namun Sayang kenapa Mbah? Jatuh ke anaknya seperti ini. Iya. Turun selanjutnya. Iya. Ya udah. Ya terima kasih ya Mbah. Terima kasih ya. Sama-sama. Ya, segala kesalahan mohon maaf lahir batin Mbah. Tidak apa-apa. Ya. Saya tidak direpotkan. Iya. Sama sekali tidak. Iya. Terima kasih. Terima kasih bisa turahmi dengan saudara saya manusia Islam. Ya, amin. Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya benar pamit. Ya, pamit. Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah, ya Rabb. Banyak pelajaran yang luar biasa. Kesungguh-sungguhan saudaraku, pertobatan yang sungguh-sungguh. Jangan yang sedang-sedang, jangan yang tanggung-tanggung, tapi sungguh-sungguh. Insya Allah akan mendatangkan cahaya keberkahan, akan membuka pintu rezeki. Kalau tidak percaya, buktikan saja sendiri. Bertobat yang sungguh-sungguh. Saya Hendro Nur Cahyono, Paguyuban Suryo Kendilwasi Kebumen. Segala kesalahan mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.